Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel pembahasan seputar kesehatan. Di sini saya akan coba membahas ataupun mengenai PHBS rumah tangga. Mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang mengetahui apa itu PHBS rumah tangga. Terus sasarannya itu siapa aja dan indikator yang meliputi PHBS rumah tangga itu seperti apa. Nah, sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, tolong subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar nanti kalau misalkan saya upload konten terbaru ada notifikasinya buat kalian. Oke, langsung saja. Teman-teman, PHBS itu merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri. Nah, jadi PHBS itu untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masing-masing, tidak dalam paksaan orang lain, tapi atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, PHBS rumah tangga sendiri yakni upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, sudah tahu nanti mau dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, untuk asalnya sendiri yakni pasangan usia subur ataupun PUS. Yang kedua itu ibu hamil atau ibu menyusui. Yang ketiga itu anak dan remaja. Yang keempat usia lanjut. Yang kelima pengasuh anak. Nah, untuk indikator PHBS rumah tangga sendiri ada 10 indikator. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh nakes ataupun ahli kesehatan. Seperti apa nakes tuh? Bidan ya, terutama bidan, dokter. Nah, jadi persalinan ditolong secara medis oleh tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya yang dapat berperan di dalam proses melahirkan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Nah, dimaksudkan itu bayi yang diberi ASI eksklusif itu dari usia bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Nah, ibu yang memiliki bayi balita dapat menimbang anak-anaknya di kegiatan posyandu tersebut. Yang keempat, menggunakan air bersih. Nah, air bersih di sini yaitu air yang tidak berasa, tidak berbau, ataupun tidak berwarna. Jadi air tersebut dapat dikonsumsi, dapat dijadikan untuk masak, untuk mencuci piring, pakaian, dan lainnya. Yang kelima itu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan tak lupa di air yang mengalir. Jangan sampai mencuci tangan di air yang menggenang ataupun di penampungan air seperti jolang ataupun ember dan lain-lainnya. Yang keenam itu menggunakan jamban sehat. Nah, yang dimaksudkan jamban sehat itu jamban yang memiliki leher angsa dan si pembuangannya itu ke septic tank. Jadi percuma kalau misalkan masyarakat ataupun teman-teman di sini memiliki jamban yang memiliki leher angsa, baik yang duduk ataupun yang jongkok, tetapi si pembuangan tinjanya itu ke sungai ataupun ke kolam, itu tidak sehat ya. Jadi diusahakan harus memiliki septic tank masing-masing tiap rumahnya. Yang ketujuh itu memberantas jentik minimal seminggu sekali lah di rumahnya. Jadi kalau bisa di rumah itu ada yang namanya jumantik ataupun juru pemantau jentik. Yang kedelapan itu makan makanan seimbang. Yang dimaksudkan makan makanan seimbang itu jadi makanan yang sehat dan bergizi. Seperti kalau misalnya di gizi itu isi piringku, jadi secukupnya, proteinnya secukupnya, mineralnya secukupnya, karbohidratnya secukupnya, dan yang lainnya. Yang kesembilan itu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi teman-teman di sini diupayakan untuk melakukan aktivitas fisik yang dapat mengeluarkan keringat. Tidak perlu yang ribet ataupun yang mahal, tidak perlu datang ke tempat olahraga. Jadi kita cukup jogging di pagi hari ataupun di sore hari, itu juga sudah dapat dikatakan aktivitas fisik. Ataupun bagi ibu di rumah, semisal
ibu kalau pagi itu suka menyapu, mengepel, itu juga sudah bisa dikatakan aktivitas fisik. Nah, yang terakhir itu yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Jadi untuk biasanya kan bapak-bapak nih yang merokok. Jadi untuk dalam PHBS rumah tangga ini, bapak-bapak kalau pengen dikatakan rumahnya ataupun keluarga yang ber-PHBS itu dilarang untuk merokok di dalam rumah. Nah, karena rokok sendiri penyebab dari kebanyakan penyakit. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, tolong tuliskan di dalam kolom komentar di bawah, dan tolong di like dan di share ke teman-temannya. Oh ya, jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.